Akhirnya, setelah perjalanan berbulan-bulan melintasi ribuan kilometer dari Pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores hingga Pulau Timor. Akhirnya, dengan resmi, kami menginjak roda kami di negara Timor Leste. Banyak hal yang kami pelajari dalam momen ini. Dan kami juga bertemu dengan banyak kebaikan baru di sepanjang perjalanan. Ini adalah episode penuh lintas budaya, lintas cerita, dan lintas negara. Dan inilah kisah petualangan Jajago dari ujung timur Indonesia di jantung Timor Leste. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full-time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami memulai hari dengan bermalam di tepi pantai Oetune. Perjalanan pun kami lanjutkan ke pantai Kolbano. Di sana kami bertemu dengan anak-anak lokal yang jago banget motret. Dan juga para mama dan bapak yang mengumpulkan batu-batu Kolbano di sini. Tidak lupa, kami juga perjalanan menuju Motamasin ya. Jalanan yang memang banyak patah, tapi pemandangannya luar biasa. Kami juga sempat singgah ke salah satu SD terindah di Indonesia, yaitu SD Negeri Sainam, yang lokasinya memang sangat mengagumkan. Walaupun di tengah jalan, kami sempat ada kejadian tidak terduga. Mobil kami dilempar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ketika mau menuju ke kota berikutnya. Jujur sih, kami shock banget. Tapi syukurlah, polisi bergerak cepat dan langsung mengamankan oknum tersebut. Akhirnya, kami berangkat ya melewati jalan rusak hingga tengah malam menuju ke kota Atambua. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Dan selamat pagi dari kota Timor Leste. Atambua ya. Ini adalah hari yang sangat hektik ya. Kemarin malam ya kita nggak sempat banyak update karena sudah capek banget ya nyetir belasan jam, dilempar batu pula. Makanya kami pilih penginapan. Yowes. Dan sekarang kita lagi persiapkan si Rangga ya, dari fisiknya kita bersih-bersih ya, semuanya dirapiin, bannya dipoles ya agar siap masuk Timor Leste dan ganteng. Jadi pasti Rangga tuh ke negara orang tuh dia pede gitu loh, aku ganteng gitu loh. Dan sekarang kita akan pergi dulu nongkrong ya bareng dengan teman-teman dari Atambua. Kita akan ngobrol-ngobrol dan juga kita akan bahas tentang persiapan untuk menuju ke Timor Leste. Oke, sekarang kita mau siapin dokumen dulu buat Timor Leste. Kabar gembira adalah Timor Leste itu tidak perlu karne ya, jadi cukup kayak dokumen-dokumen biasa aja. SIM, SNK ya, KTP. Oke, ini kita kasih ke travel agent kita nanti. Dan kayak biasa, pagi-pagi kami wajib minum Simuno dulu sebelum perjalanan jauh. Alright, mari ketemu si travel agent. Sekarang kita bersama dengan brother Jimmy ya. Dia tuh sangat sering bantu untuk teman-teman yang mau road trip ke Timor Leste biar nggak kurang dokumen. Apa aja yang perlu disiapkan? Indonesia diperlukan SIM, paspor sama STNK. Itu di fotokopi warna 4 lembar. Oke. Jadi untuk ke Timornya lagi paling cuma dibutuhkan satu aja. Surat kuasa sama fotokopian SIM, STNK, paspor. Itu satu aja. Kalau kalian punya SIM sama SNK beda nama itu wajib surat kuasa. Kalau KTP-mu bukan di Kupang, butuh surat domisili. Kami udah bikin di Kelurahan Kupang bisa bikin, atau Kelurahan Atambua bisa bikin juga. Oke, so sekarang kita mau minta tolong untuk fotokopi dokumennya warna dulu. Berarti kita tunggu info lagi dari brother. Oke. Thank you. Thank you. Mau stiker?
Yang mau stiker mana? Angkat tangannya mau stiker. Yang mau stiker mana? Kau mau stiker? Nah, sini. Stikernya itu ada sama Cici Riana. Nanti biar dapat stiker, kalian bilang Cici cantik minta stiker. Bisa? Coba ngomong. Cici cantik minta stiker. Oke, pintar. Ayo sini. Nah, ini cicinya. Oke, tadi bilang apa? Yuk, 3, 2, 1. Cici cantik minta stiker. Nah, gitu kata kuncinya. Jangan lo, buangnya anak kecil lo. Ini gua ya, ini. Silakan stikernya. Oke, bilang apa ke Cici cantik? Terima kasih. Ya, oke. Oh, paling makan kan. Wah, rupanya masih ada boy lain di luar. Yuk, foto-foto dulu. Kota Tambua merupakan sebuah kota di ujungnya Pulau Timor yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Panorama sih luas ya dan eksotis, khas NTT banget. Kota Tambua ini memang kelihatan cukup padat, tapi tetap diimbangi dengan banyak ruang hijau yang punya nafas segar. Perbukitan juga mengelilingi wilayah ini ya, berpadu dengan halaman lahan terbuka dan pepohonan yang menyebar di antara pemukiman. Suasananya cukup tenang dengan masyarakat dari berbagai latar belakang ya, dan mereka tuh semua hidup rukun dan saling menyapa di sini. Atambua merupakan sebuah gambaran Indonesia Timur yang ramah, hangat dan penuh warna, di mana kehidupan kota dan keindahan alam berpadu dengan harmonis. Nah, sekalian juga mau kasih kalian lihat ya, inilah kota Atambua ya, dengan segala kepadatannya. Memang sesuai namanya, Atambua tuh dikenal sebagai kota perbatasan. So, sebelum kamu masuk ke Timor Leste, ini bakal kamu singgahi, biasanya untuk urus dokumen dan juga untuk tukar dolar. Dan sekarang kita mau coba eksplor pasar tradisional yang ada di Atambua. Siri berapa, Mama? Siri 5.000. 5.000. Oh, 5.000, 10.000. Dari mana, Mama? Dari Kalimantan. Oh, Kalimantan. Jadi kamu beli siri tak? Nggak bisa. Trauma ada aku. Kalimantan siri tidak ada. Iya, benar. Jarang kayak ada. Kecuali Jarang. Daunnya ada. Ini daun sirinya banyak. Kalimantan. Iya, pinangnya ada, tapi orang Kalau pinang siri tidak ada, kalau ini banyak. ini yang nggak ada, mah. Nah, siri buah nggak ada. Iya. Karena nilai Orang Kalimantan jarang ngiri, Mama. Siap. Kalau NTT semua. Ngiri. Kita pernah coba, tak bisa. Agak lucu. Aku paling suka pasar karena bisa nengok komoditas-komoditas lokal. Oh. Di sini punya timun gede banget, John. Iya, ini timun raksasa nih boy. Ya. Yang jual kemana? Yang penjual yang ini. Oh ini di belakang. Kakak, ini berapa 1 kilo ini? Dia jual per kilo kah? 10.000. Oh, 6 biji 10.000. Oh, ada nggak barang dari Timor Leste ke sini? Oh, ini semua barang kita. Ya, dari Oh, iya ya. Ada nggak barang ini yang dibeli orang Timor Leste? ada banyak di sini. Banyak. Oh, mereka borong ini Tomat. ke sana. Ya, tomat, lombok. Oh, sekarang lombok berapa sekilo? Lombok 1 kilo sekarangnya 70. Oh, 70. Ya. Oh. Lombok mahal. Emang kalau orang Timor Leste sana mahal? Ya, di sana mahal makanya dong beli di sini. Oh, dolar ya. Dolar kan? Kentang berapa sekarang, Bang? 70. Kalau sekilo 20. Ya. Terima kasih kakak ya. Ya. Pasar tradisional di kota Tambua itu tuh merupakan salah satu pusat kehidupan warga di sini ya. Deretan lapak penuh dengan sayur-sayur segar sudah memenuhi sepanjang jalan yang kami lewati. Dan pastinya ya suara tawar-menawar yang bercampur dengan aroma rempah dan punya suasana yang hidup banget di sini. Dari sini ya kau bisa lihat warga dari berbagai latar belakang budaya bertemu dan berinteraksi dan mereka menjaga tradisi jual beli yang sudah berjalan turun-temurun. Banyak juga ya orang-orang Timor Leste yang berbelanja di sini. Dan tempat ini nggak cuma jadi tempat belanja ya, tapi juga jadi pusat denyut nadi di kota Tambua. Ketemu lagi kakak. Dadah. Iya. Bye, Mama. Setelah asik jalan-jalan di pasar, sekarang kita mau singgah dulu untuk tukar uang di Money Changer.
Nah, sekarang kita sudah sampai ke salah satu money changer rekomendasi ya. Kita mau tukar dolar ya, macam nak ke luar negeri. Oke. Jadi money changer sini wajib cash, tak bisa transfer, tak bisa QRIS, tak bisa gesek. Cukup tak uang kau ya? Sama. Oke, jadi per hari ini kita tukar itu di harga 16.750 dolarnya. Kalau kita jual kembali itu kena di 16.250. Jadi bedanya tuh 500 rupiah per 1 dolar. Dan kita siap jadi sultan di Timor Leste. Terima kasih. Jadi dirangga dipakai di sana dan sekarang kita mau menyentuh titik 0 km yang ada di Atambua. Satu, kanan. Sah. Pegang lo. Sah. Sah, sah. Yeay, titik Artinya 0. kita sudah sampai di Atambua. bukan titik 0 tuh di mana sih kok? Di kaki kau sekarang kau injak nih. Ada 2 yang sudah keluar AB-nya buah. Oke. Tepuk tangan. Yeay. Berarti utara ada Bem tuh. Itulah intinya. Sebelah Selamat selatan. membaca, oke? Aku pergi loh. Nah, sekarang Riana kena tipu. Tadi itu yang tidak sah. Oh, Nah, ini yang sah. Atambua 0 kilo. Oh, Cipala. Aku sah, yeay. Ada. Riana belum sah. Aku juga sah. Nggak bisa, aku duluan, nggak mau tahu. Aku juga sah. Aku mana, Gitu. Fotoin dulu gua. Nggak mau, aku sah, Cipala cepet. Nyeh. Ikutin dari mobil yang Siap. lanjut mobilnya itu Oh, saya iya. ikuti. Mendatang di Raibelu di Kota Atambua. Terima kasih sudah berkunjung ke daerah kami. Semoga menjadi suatu promosi untuk daerah kami biar lebih baik ke depannya. Terima kasih. Dadah. Yeay, terima kasih. Tukar dolar udah, ekspor kota Atambua udah ya. Satu hal lagi yang wajib kalian kerjakan sebelum Timor Leste itu adalah isi full tank kau punya bensin ya. Kalau enggak nanti mahal di sana. Betul, aku dengar katanya di Timor Leste punya Pertamina juga ada di sana. Katanya harga per liter $1.20. Nah, coba kau kalikan kurs, nah itulah harga per liternya. Kurs sekarang itu kemarin kita beli itu di 16.750 itu Ya. gila banget ya. Itu mahal banget. Iya. Dan kemudian banyak orang juga dari Timor Leste itu katanya isi bensinnya di sini lebih murah. Aku nggak tahu gimana ceritanya ya. Yes. So ya ini rasanya tuh kayak kita mau ke Ntkong. Betul dah. Kayak kita pertama kali mau keluar ke Asia gitu kan. Ya. Karena biasanya kan ke Kucing, ke Ntkong gitu. Nah ini vibes-nya sama. Terus mirip. ini kita kayak mau lewat ke Timor Leste kayak negara lain. Itu tuh negara ya? Negara sayangku. Negara. Weh, sekarang jajah lintas provinsi, lintas negara. Lintas negara pertama kita ya, sebelum kita lanjut ke Asia nih. Kita udah pernah yang di Kalimantan tapi gagal karena si kita nggak ada Bambang. karne. Ya, karena karne. Yang ini katanya nggak perlu karne. Iya. Kita akan belajar cara masuk bersama-sama. Jadi salah juga bareng. Oke. Oh ya, PLBN dibuka itu di jam 9 pagi ya waktu lokal dan katanya sih mending kau pergi di jam 8 dan sampai di PLBN biar lebih cepat prosesnya. Yes. Karena bakal butuh waktu berjam-jam baru bisa masuk. Ya. Let's go. Let's go. Siang ini matahari Atambua terasa begitu terik ya, menyala banget, menerangi setiap jengkal perjalanan kami menuju ke PLBN Mota Ain. Begitu meninggalkan pusat kota Atambua, suasana perlahan berubah. Jalan aspal mulus membelah perbukitan, dan pemandangan hijau subur seperti lukisan. Sesekali ya terlihat hamparan padang luas dengan latar perbukitan yang berlapis-lapis. Ini view-nya kayak landscape luar negeri ya, yang kita kadang nggak sangka ya, rupanya ada loh di timur Indonesia. Udaranya memang cukup panas ya, tapi view-nya enggak kaleng-kaleng. Dan dari kejauhan, udah bisa terlihat gerbang megah PLBN Mota Ain. Meskipun siang ini cukup menyala, tapi lihatlah ya semangat tersendiri pas melihat batas negeri ya, yang jadi saksi lalu lintas cerita dari dua buah negara ini. Yeay, sekarang kita sudah tiba di PLBN Mota Ainnya ya. Pagi, itu ke Timor Leste? Ke Timor Leste, bawa kendaraan juga. Ya, Urus STRP dari lantasnya dulu. ya siap, boleh. Kasih Pak ya. Di sana. Boleh di sana ya. Kembali dulu. Oh, ke sini dulu ya? Ya. Oke. Yeay, masuk. Jadi kita tadi harus putar dulu ke bagian Dirlantas ya, Satlantas itu pos untuk titipkan SNK kita dulu.
Lalu sekarang kita baru masuk ke area dalam. Tuh udah baik mobil tuh. Rame. Ramai, Cok. Ramai coy. Ya, teman-teman dari perbatasan Motamain. Motamain, kan? Ya, terima kasih banyak. Ketemu lagi. Ya, jadi kita disuruh masuk, parkir, dan kita mau cek paspor. Betul. Nanti ada pemeriksaan dulu untuk mobil kalian. Iya. Tapi kami tak rekam ya, karena di Pelben memang biasanya jarang dilarang direkam. Yes. Nanti aku ceritakan detail prosesnya ya. Aku excited banget, ini perbatasan negara pertama kita. Aku agak excited pas dedekan. Dadah, cap paspor lo, Cipalang. Ih, paspor pertama kita. Belum dicap. Kita lagi mau masuk. Ya, mau dicap. Kita mau lihat dulu bagaimana prosedurnya. Kayak biasa, bagian paspor itu pasti kasih direkam juga. So, nanti aku ceritakan detailnya pas kita masuk ke Timor Leste. Pastinya aku campur aduk antara tegang, deg-degan, excited. Yeay, kita sudah cap paspor. Ternyata enggak seseram yang dibayangkan ya. Ngapa-ngapa aja kok. Kasih paspor, ngapain ke Timor Leste, buat jalan-jalan, dah selesai, cap-cap, tetap kelar. Sah. Dan ini salah satu PLBN yang cukup sepi menurut aku, atau mungkin terlalu awal kali aku sini ya. Tadi nggak ada siapapun ngantri, cuma kami doang. Berbeda jauh dengan Antikong yang biasa kita ngantri jam 5 pagi ya Beb ya. Bener. Ngantri panjang banget. Oke, dan sekarang kita mau foto dulu, foto-foto dulu. Ayo. Bareng dengan teman-teman dari perbatasan Indonesia, Motamain. Ya, lambai-lambai dulu dong, Om. Iya. Om, pamit dulu ya, terima kasih banyak. Isi. Mari. Ya, Mari mari, Bapak. Dan kita sudah masuk ke daerah Timor Leste. Yeay. Agak tegang-tegang gimana gitu ya. Ini belum kayaknya, ada satu lagi kita mau kelarin. Iya, di depan. Bentar. Oh iya. Halo. Ramai juga penonton kita di Timor Leste. Ramai juga ya. Halo. Ada terasa orang-orang luar negeri, Beb. Langsung rapi loh, Jen. Tekstur jalannya beda. Halo. Ramai Timor Leste. Keren banget sih. Oh gitu. Oh tuh, udah masuk Timor Leste nih. Yeay, menginjakan kaki ke Timor Leste. Dan selesai untuk yang border di bagian Indonesia, kita masuk ke bagian Timor Leste ya untuk ngecap paspor lagi. Di sini kita mesti bayar ya. Jadi ada biayanya untuk berapa hari kamu stay di sini ya. Dari $5, $10 sampai kita ambil yang $15 ya Beb ya. Benar. Itu tulisannya bisa untuk 5 hari. Dan sebenarnya itu katanya bisa sampai 20 hari juga, aku lupa. Tapi kita lagi nunggu sekarang. Nah, yang problem di sini adalah kenapa kalian harus spare waktu lebih banyak dan lebih awal untuk ke border? Karena kadang-kadang ya orangnya hilang. Kayak ini nih, kita lagi nongkrong di tepi karena kita lagi mau bayar duitnya ke bagian bank. Di banknya kita udah nunggu beberapa belas menit nggak muncul-muncul. Ya sudah, kita minta tolong orang untuk tolong, nanti kita udah bayarin ini. Nah, jadi kita dapat saran bahwa datangnya harus lebih awal karena orang di sini nggak selalu standby. Orang di sini itu apa ada jam istirahat juga. Di Timor Leste itu istirahatnya jam 1 siang. Jadi waktu Indonesia Barat dengan Tengah ini tuh timur istilahnya 2 jam. Ini beda 2 jam. Lebih cepat dibandingkan waktu Indonesia Barat. Iya. Dan ya dia ada waktu istirahatnya dan border tutup jam 5 sore. So pastikan kamu datangnya tuh yang ya on time dikit lah ya. Lalu untuk masa yang kamu stay jangan beli ngepas ya. Contoh, aku bakal stay 7 hari, yaudah aku beli stay 7 hari, jangan. Kamu datang ke hari H aja udah kena denda ya. Kaget gua. Dendanya itu $96 per hari, hampir 2 juta tuh dendanya. Iya. Lalu bukan cuma hari H, jangan juga beli di H-1. Contoh, aku stay-nya kan 7 hari, udah aku beli stay 8 hari, nggak boleh ya. Karena ada kemungkinan di H-1 itu, mana tahu kamu lagi sialnya kena petugasnya lagi, mungkin lelet atau nggak ada, kamu besoknya kena denda akhirnya. Yes. Itu yang berikutnya adalah roaming ya. Sampai di border udah roaming, so pastinya kamu beli paket roaming di providermu. Cuma Telkomsel doang deh yang bisa beli. Tempat ada. Semua provider ada sayang. Kemudian yang kita Telkomsel kita kena 150.000 per 7 hari. 7 hari. Oke lah. Saya bisa juga mahal nanti beli kartunya nanti pas udah masuk ke Timor Leste-nya. Cuman ya kamu bakal kena lumayan lama di sini.
Bahkan kami ketemu orang Timor Leste, dia bilang memang mending kau beli paket roaming aja, karena kecepatan lebih bagus katanya. Soalnya kita masih mau OTW ke kotanya 3 jam lagi toh, Iya, 2 jaman. Atambua ke perbatasan itu 35 menit. Iya. Perbatasan ke Dili, kota pertamanya dia itu 3 jam. Dengan 2,5 jam jalan lah. yang lumayan ekstrim katanya. Ya. Jadi kita datangnya itu jam 7 OTW, jam 8 sampai border. Sekarang sudah di jam 10 lewat 40 menit. Dan kita masih menunggu. Oh ya, untuk workflow-nya ya, aku lupa cerita ke kamu. Jadi mobil kalian itu kalau kalian bawa, siapin saja KTP, oke, SIM, SNK, paspor, dan tambahan surat domisili kalau kamu bukan orang sini, bukan plat sini, dan tambahan juga untuk surat kuasa kalau nama SNK dengan di SIM-nya berbeda. Itu saja. Nanti bakal diarahin di sini ya, semuanya udah cukup oke juga ya. Dan untuk biaya nggak ada, Random. nggak ada biaya gimana sih? Dia cuma kayak tek lewat aja tuh, udah kelar, dan semua. Kalau pengurusan Fine. sendiri mah nggak perlu gimana biaya ya. Iya. Tapi tenang kok, kalau kau bingung pokok, contoh kau bingung nih kok, aku takut gitu. Ya udah, cari aja, sekarang udah banyak jasanya dan semua tuh udah welcome kok sini. Iya. Oke boy, sekarang kita akan masuk ke bagian pemeriksaan dokumen. Ya silakan foto aja. Ya foto aja. Ada Badoboy. Ya siap, terima kasih. Fotonya dulu. Badoboy foto di depan dulu ya. Ya. Luar biasa. Rupanya Badoboy penumpang kita lumayan ramai loh ya. Antara pada boy atau baru lihat. Dia Apa tuh karena banyak- mobil kita unik? Bukan, dia tuh banyak yang lihat mobil, lalu cek di Google. Oh ini YouTuber lah, aku baru foto. Iya. Atau sama mobil kita jauh nih. Iya. Om, Ya, terima kasih. kasih. Kita mau ngecek dulu kita punya mobil. Maaf kita nggak turun ya, kita buru-buru soalnya. Ya, Iya. mari. Kita udah dipanggil buat ngecek dokumen soalnya. Habis itu kita masuk Dili deh. Yeay. Yeay, 3 jam kemudian. 3 jam kemudian. Jadi semua barang-barang mau cek. Oh ya, ada Iya. beberapa barang nggak boleh dibawa ya. Satu kayak Daging nggak boleh, daging nggak boleh, buah segar nggak boleh. Wah, pas pengecekan ternyata banyak banget juga pada di sini ya. So kayak biasa kita foto-foto dulu. Iya foto lagi yuk. Mari foto. Halo. Thank you. Ya, bye bye. Ya. Moments later. Oke, dokumen sudah kelar. Sudah disuruh jalan. Oh, udah ya. Bentar loh, aku mau minum suplemen aku loh. Wajib minum Simuno lagi sebelum lanjutin perjalanan panjang. Biar strong. Yuk jalan. Yeay! Akhirnya setelah menunggu setengah hari di PLBN, kita Ya. kelar juga. Kita intinya mulai jam 8 pagi, ini Iya. selesai jam 11.30. Tadi enggak deh, jam 9 lah tadi loh. Ya. Ini- Akhirnya kita kelar juga, langsung kayak lega. Yang bikin lama tuh rupanya kita menunggu satu orang di bagian teller untuk pembayaran uang. Itu orang tuh hilang, nggak tahu kemana. Aku Iya. tanya kemana orangnya. Orang-orang lokal bilang nggak tahu juga. Nggak tahu. Udah biasa gitu kok. Bisa orangnya keluar itu kerokok atau ngapain tuh, mau hilang aja. Tak ada itu, tak ada keterangan. Jadi kita nunggu lama di tempat teller tuh tak ada orangnya. Iya. Oh ya, di bagian dalam aku banyak nggak rekam apapun ya, karena memang daerah PLBN itu sensitif, jadi nggak Yes. berkamera. Cuma inilah ceritanya buat kalian. Nanti semua barang akan dicek ya, jadi barang-barangmu di dalam mobil bakal dicek, dan setelah dicek selesai dah boleh jalan. Dan ini adalah aspal pertama kita di Timor Leste. Dan jalannya bagus. Bagus, mulus sekali. Tapi katanya nanti ada tanjakan parah, nanti kita lihat ya. Kata ini salah satu medan yang paling ekstrim sebelum menuju Dili. Kita akan lihat ya. Ya. Let's go. Timor Leste adalah sebuah negeri kecil di ujung pulau Timor. Ini tuh tetangga dekat Indonesia yang menyimpan banyak cerita. Meskipun negara ini baru meraih kemerdekaan penuh di tahun 2002, negara itu punya sejarah panjang ya, yang dipengaruhi oleh budaya Austronesia, Portugis, dan juga Asia. Mata uang dipakai adalah dolar Amerika. Tapi ya mereka juga punya mata uang pribadi kok, namanya adalah centavos. Jadi tuh kayak lucu banget sih, kita pindah sebuah negara dan mata uangnya tuh kayak langsung berbeda total. Landscape-nya tetap memukau ya, dengan background-nya pegunungan dan laut biru yang berkilauan. Perpaduan antara laut dengan gunung ini punya cerita di setiap kilometer kita. Pemandangannya tuh bener-bener indah banget dan bikin perjalanan kayak menarik banget nih, excited banget.
Di Timor Leste memang ada kendaraan roda 3 yang mirip dengan bajai yang ada di Indonesia. Tapi ya biasanya kendaraan serupa ya, mereka juga pakai sih yang tuk-tuk namanya. Lucu banget kan? Kesan pertama kita pas memasuki Timor Leste adalah satu, jalannya tuh bagus banget ya, mulus, dan dia tuh berada langsung di samping pantai. Jadi lautnya tuh biru ya, di samping kita pantai laut biru ya, keren banget. Kalau kemudian kami juga sempat melihat ada rumah-rumah tradisional ya, rumah-rumah yang kau temukan kayak di Pulau Timor. Jadi dengan atap yang jerami ya, jadi itu kayak masih ada kesan tradisionalnya. Plus aku juga kaget karena bensin-bensin dijual ketengan di tepi jalan harganya $2. Kau kalikan aja 30.000 lebih, gila satu botol. Mantap. Di sepanjang jalan di Timor Leste, terlihat kehidupan warganya mengalir ya dengan ritme yang tenang, namun tetap penuh warna. Anak-anak tampak bermain di halaman rumah, ada juga yang baru pulang sekolah ya. Rindu banget ya masa-masa pulang sekolah kayak ini rame-rame ya. Dan sementara orang dewasa sibuk dengan aktivitas sehari-hari, suasana begitu membuat nuansanya terasa hangat dan juga akrab banget. I'll give love to the world, I'll stay true to my word. We'd be queens and kings of everything. I could gaze at the stars, take my rocket to Mars. We'd be queens and kings of everything. I bet my heart on you. Queens and kings of everything. You, on you. Queens and kings of everything. You, queens and kings of everything. Oke boy, makin mendekati kita dengan kota Dili, aku baru nyadar dia punya kontur bukit. Ini tuh mirip kayak Australia gitu loh. Ada yang bilang bahwa dia tuh lebih mirip kontur di daerah Darwin ya. Bukit-bukitnya merah, kemudian ada pohon-pohon hijau yang kadang-kadang coklat menguning, dan view-nya ini bener-bener ngotak. Cakep banget, serius. Alamak. Cakep banget. Serius boy, beneran ini cakep sekali. Kayak di luar negeri ya, memang sih di luar negeri sih. Cuma serius, aku nggak expect Timor Leste sebagus ini ya, karena di otakku Timor Leste ya gimana gitu ya, terpencil gitu. Rupanya bagus, serius, indah banget Timor Leste. Jalan-jalan di Timor Leste ini bener-bener memanjakan ya. Aspalnya tuh mulus ya, berkelok mengikuti kontur alam, membuat mata kita tuh menikmati ya setiap perpaduan laut biru jernih di satu sisi dan gunung-gunung menjulang di sisi lainnya. Rasanya tuh kayak benar-benar berkendara di jalur wisata luar negeri. Dan ini 15 menit sebelum masuk kota Dili, aku kaget sumpah. Di jalannya besar banget dan bagus banget. Di jalannya ada 4 jalur, 2 jalur utama yang besar kiri kanan ini. Besar boy, Timor Leste boy. Benar-benar di luar perkiraan aku boy. Mewah, keren, serius. Pemandangannya bagus banget lah. Bagus, view-nya bagus banget. Iya. Hei, keren kali cok, sumpah. Dan selamat datang di kota Dili, Timor Leste. Dili merupakan ibu kota sekaligus pusat kehidupan di Timor Leste. Dia tuh punya atmosfer yang cukup unik ya, ramai tapi cukup terasa santai. Kota ini tuh terletak di pesisir utaranya Pulau Timor, berhadapan langsung dengan Laut Banda dan udah jadi pelabuhan utama untuk perdagangan dan transportasi laut. Penduduk di situ diperkirakan lebih dari 220.000 jiwa. Dan meskipun jadi kota terpadat di negara ini, Dili itu masih punya banyak ruang terbuka. Ya, pemandangan laut biru di sepanjang pesisir dan bukit-bukit hijau yang memeluk kota ini. Bangunan kolonial juga peninggalan dari Portugis berdampingan dengan gedung-gedung baru. Dia tuh punya nuansa campuran ya antara masa lalu dengan masa kini. Selain itu, iklim tropisnya tuh kering ya dengan musim hujan yang cukup singkat. Jadi tuh langit biru cerah sering kelihatan di kota ini. Perpaduan antara pantai, bukit, kemudian ada arsitektur kolonial,
membuat Dili tuh punya karakter ya yang jarang ditemukan di ibu kota lainnya. Dan sekarang kita mau menuju ke Timor Plaza Hotel dulu. Kita anterin, Kak. Oke, thank you. Welcome to Timor Leste. Terima kasih. Ini kita lagi diarahin parkirnya ya. Kita pindah ke hotel dulu, ye. Oh, udah bawa kupon mandi belum? Udah. Oh. Kami rutin minum Simuno soalnya perjalanan panjang kayak gini tuh butuh daya tahan tubuh yang fit. Nah, Simuno ini terbuat dari meniran ya yang teruji klinis aman dengan triple action. Yang pertama tuh produksi lebih banyak antibody. Lalu dia tuh aktifkan sistem kekebalan tubuh dan bisa optimalkan daya tahan tubuh kita. Mampir ya ke e-commerce official store-nya Simuno dan cek promonya di sana. Oke, jalan Beb. Ya. Kita dijemput sama Bagi Car. Halo. Ayo kita naik. Oke, kita sudah sampai. Dan selamat datang di rumah baru kita yang ada di Dili, Timor Leste ya. Ini kamarnya rupanya sangat besar ya. Dan pas kita datang, kita juga disambut langsung dengan buah-buahan ya. Thank you banget untuk teman-teman dari manajemen Timor Plaza Hotel. Dan dia punya kasurnya gede, boy. Ini mah puas sekali kita tidur sini, boy. Dan kemudian ya dia juga punya ruang nongkrong ya, dan juga pastinya ada meja kerja. Jadi ya untuk kita yang di video malam ini bakal puas banget. Di sini juga lengkap ya seperti ala-ala hotel berbintang pada umumnya ya, dengan lemari yang lengkap dengan baju juga untuk mandi, dan juga WC-nya tidak kalah menarik, sangat mewah. Dan kamar ini cuma sebagian kecil dari keistimewaan yang ada di Timor Plaza. Kita mau explore dulu apa aja di sini, yuk, let's go. Selain hotel, di sini juga ada apartemennya, dan ini pasti favorit Riana banget. Karena udah lengkap semuanya ya, ada microwave-nya, kemudian ada kompor listrik, dan semua itu dalamnya lengkap untuk masak-masak semua oke. Kemudian di apartemen itu benar-benar kayak rumah ya. Kita punya meja makan, kita punya kulkas, ada ruang tamu untuk bersantai dan nonton TV, dan yang paling menarik adalah ada balkon dan mesin cuci. Oh, Riana happy banget. Jadi yang di apartemen Timor Plaza ini juga ada yang 2 bedroom plus ya, ini luas, kemudian view-nya juga bagus, dan yang paling kita suka adalah WC-nya luas ya. Dia dengan matahari dari luar tuh kayak semi-semi outdoor ya, dan nyaman lah buat tinggal ya. Salah satu hal yang menyenangkan menginap di sini adalah sarapan paginya. Setiap pagi, restoran di hotel ini sudah menyiapkan banyak pilihan menu ya. Mulai dari buah segar, hingga kita juga bisa menemukan hidangan khas lokal yang punya rasa yang berbeda untuk mengawali hari kita. Setelah sarapan, kita mau langsung explore nih mall yang katanya cuma ada satu-satunya di Timor Leste. Let's go! Ini adalah satu-satunya mall yang ada di Timor Leste. Di sini unik banget karena di sini tuh nggak ada eskalator. Ya. Di sini tuh ada Maymart. Maymart itu kayak apa ya? Tempat belanja, tempat shopping, kayak supermarketnya kita lah. Jadi kita mau lihat. Mineral di sini namanya Leste. Kayaknya kayak nama aqua yang ada di Indo deh. Tuh, aqua mineral natural namanya Leste di sini. Di sini juga ada jual Indomie, coy. Harganya cuma $0,2. Ada Bimagi juga, woi. Tuh, harganya $0,5. Barang-barang Malaysia sama di sini ya. Di Maymart ini ada barang-barang Indonesia dan harganya semuanya sama, dari aqua, Fresca, Leste. Ada mineral, semua harganya sama, $0,5. Di lantai 2-nya semuanya itu jual HP elektronik gitu. Ada beberapa toko yang jualnya baju-baju juga. Ini
Ini adalah salah satu provider yang ada di Tiles, namanya itu Telemor. Ada juga Telkomsel. Jadi di sini cuma ada 2 lantai, di luarnya lebih luas lagi sih. Yuk kita keluar. Jadi ada fenomena unik yang cuma kamu temukan di Timor Leste. Ini kita lagi di mallnya dan banyak banget barisan orang yang ngantri ya di MoneyGram untuk terima uang ya. Jadi karena mayoritas orang sini adalah pekerja di luar negeri, jadi itu mereka kirim uangnya lewat MoneyGram ini. Dan fenomena adalah setiap di jam 6.30 pagi orang-orang tuh kayak rame-rame berbondong-bondong untuk masuk, untuk ngantri, untuk kayak terima uang ataupun kirim uang ke luar negeri. Lucu banget fenomena ini kan? Dan semua tuh kayak ngantri dan dibatasin hanya 100 orang per hari kalau nggak salah. Nah, bagian luarnya masih banyak banget pusat-pusat keramaian. Di sini juga ada bioskop loh, namanya Platinum Cineplex. Tuh. Fakta menariknya, mall di sini tutup itu udah sekitar jam 7 malam udah tutup. Jadi awal kali tutupnya. Dan sekarang kita lagi coba cari makan di sekitaran Timor Leste. Ini adalah di Timor Plazanya, ada food court ya. Kita buru-buru banget karena ini baru sekitar jam 6 sore. Dan udah bentar lagi udah mau tutup. Di sini orang kayaknya nggak makan malam deh. Aku kaget, jam 6 udah tutup. Dia bilang mau cepat kok, food court mau tutup. Kaget aku. Lalu pas kami sampai ke sini, kami pesan makanan. Harganya cukup mengejutkan ya. Karena ya kita kan baru dari Atambua ya, hanya beda beberapa jam sampai ke Dili, semua pakai dolar. Aku paling kaget itu lihat harga pisang goreng ya, $2, 30-an ribu berarti. By the way, ini lalu kita kemudian makan $4. Betul. Nah ini kita pesan makanan, ini harganya $4. B2 ya. Sama kangkung, tapi porsinya gede sih John tuh. Porsinya lumayan gede. Nanti sekitar 64 ribu. Agak aku sih 16 ribu lah ya, tinggal kaliin aja. Dan juga untuk minumannya rata-rata di $2 ke atas, 30 ribu minuman. Jadi boy, aku makan terburu-buru sampai sakit perut. Jadi habis kita pesan nggak sampai setengah jam, udah tutup semua dah. Di sini on time banget loh. Tutupnya tadi jam 6.30 udah tutup semua. Aku sampai makan tadi terburu-buru luar biasa. Dan sampai di sini dulu episode kita untuk hari ini. Masih sangat banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya. Dan buat pada bos kalian yang mau cek posisi terbaru kami, pastikan kalian follow kita di Instagram Jajago Keliling Indonesia, karena di sana setiap hari Riana bakal update posisi terbaru kami. Dan thank you buat kamu nonton dari awal sampai sekarang. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Misalnya seperti behind the scene-nya kita. Betul, sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan, ataupun hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada umumnya ya, karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan dadah.